Becoming high value leaders. Menjadi pemimpin yang bernilai tinggi. Doa saya, Tuhan akan membawa kita semua jadi pemimpin-pemimpin yang bernilai tinggi. Pernah nggak saudara berpikir, suatu barang materialnya sama, yang satu dihargai rendah, tapi yang satunya lagi dihargai tinggi. Coba perhatikan jeruk. Jeruk itu kalau kita jual apa adanya begitu saja, nilainya rendah. Jeruk yang sama begitu dia diperas, begitu dia diproses, terus dijual sebagai orange juice, maka nilainya akan berlipat kali ganda. Ya, demikian pula halnya dengan kita. Kalau kita bicara bagaimana membuat diri kita bernilai tinggi, Anda pernah nggak berpikir, manusia yang sama yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti materialnya sama, bahan dasarnya sama. Tapi yang satu dianggap biasa-biasa, sedangkan yang satunya lagi dianggap spesial, dianggap istimewa sekali. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Kenapa jeruk yang sama, yang satu dihargai murah, yang satu dihargai mahal? Kenapa manusia yang sama, yang satu dihargai biasa, yang satu dianggap spesial sekali? Sederhana saudaraku, yang membedakan adalah proses. Proses itulah yang menentukan nilai. Jeruk yang belum diproses, nilainya murah. Jeruk yang sama begitu diproses selesai, nilainya jadi tinggi. Kita juga sama, manusia sama, leader, pemimpin juga sama. Tanpa diproses, maka value kita rendah. Melalui proses, prosesnya bagus dan luar biasa, maka nilai kita akan meningkat drastis, akan berlipat kali ganda. Karena itu saya mau katakan berbahagialah kita kalau kita sedang diproses sama Tuhan. Saya bacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan ini gemblengan, tantangan, masalah, ini proses. Dan firman Tuhan ngomong kalau kamu diproses seperti itu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Ayat 3 dan ayat keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ternyata justru melalui proses maka kita jadi lebih baik. Melalui proses maka kita bisa menghasilkan buah yang matang. Tadinya masih mentah, sekarang jadi matang. Kita jadi pribadi yang maksimal. Kita bisa berbuah lebat, kita bisa berprestasi besar, sehingga kita bisa bernilai tinggi. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau diproses. Kalau kita selalu lari dari prosesnya Tuhan, menghindar dari prosesnya Tuhan, lari dari masalah, gemblengan, tantangan, maka jadinya mentah. Kita nggak bisa bernilai tinggi, nilainya rendah, nilainya biasa-biasa. Tapi kalau Anda mau jadi leaders, pemimpin yang bernilai tinggi, becoming high value leaders, nggak bisa tidak. Mesti melalui proses, mesti ngikuti proses Tuhan. Melalui semua hal yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ikuti aja, responnya yang benar. Melalui respon yang benar itu Anda dimatangkan. Anda akhirnya jadi pribadi yang bernilai tinggi. Dan dinilai tinggi, dihargai tinggi. Kuncinya ikuti proses Tuhan. Coba saudara renungkan. Emas. Semakin hebat prosesnya, semakin murni emas itu.
dan semakin tinggi nilainya. Kenapa? Karena melalui proses, semua yang jelek, semua ketidakmurnian yang tadinya masih ada dalam emas itu justru bisa disingkirkan, dirubah, dan akhirnya dihasilkan emas murni. Emas murni itu hanya bisa dihasilkan melalui proses. Dipanaskan berulang kali, 7 kali melalui api. Sehingga jadi emas murni. Kalau nggak melalui api, maka semua ketidakmurnian, semua yang jelek, semua yang berkualitas rendah yang ada di dalamnya nggak bisa dikeluarkan. Jadi butuh bantuan api, butuh bantuan proses sehingga jadi emas murni. Makanya Alkitab ngomong kalau kita diproses anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita akan bertumbuh jadi pribadi emas yang bernilai tinggi. Melalui proses itu, semua watak-watak yang gak baik, semua kebiasaan-kebiasaan yang gak benar, semua hal-hal yang gak baik dalam hidup kita, itu bisa dipotong, bisa disingkirkan. Dan kita muncul jadi pribadi emas. Doa saya, saudara, semuanya jadi pribadi-pribadi emas. Jadi suami emas, jadi istri emas, jadi orang tua emas, jadi KKS, ketua kelompok sel emas, jadi guru kids emas, jadi pelayan Tuhan emas. Wow, anak-anak Tuhan yang bernilai tinggi bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya sekali lagi, Anda kalau sedang diproses Tuhan sekarang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Itu yang dialami Daud. Daud itu ngalami proses terus menerus, prosesnya berat sekali dalam hidupnya. Tapi Anda bisa lihat, begitu jadi dia pribadinya matang. Begitu ready diproses, dia siap ngadepin Goliat. Dia siap diangkat Tuhan. Dan dia jadi rajanya, jadi raja yang lasting. Sampai akhir, dia penuh dengan kemuliaan. Dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kenapa? Karena sudah diproses. Jadi hari ini buat saudara yang sedang diproses, sekali lagi nikmati, belajar. Walaupun gak mudah, walaupun kadang diproses itu berat, tapi anggap, firman Tuhan ngomong anggap sebagai kebahagiaan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saya sendiri, saya menyadari kebenaran firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Ternyata justru melalui berbagai macam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya diproses melalui perintisan gereja. Karena semua pekerjaan perintisan apapun itu pasti penuh dengan tantangan dan masalah. Tapi melalui semuanya itu saya digembleng. Ya, melalui proses gereja kita ngalami bencana alam, ya difitnah, direndahkan, dipersalahkan, diperlakukan tidak adil, diserang. Ya, ditutup. Kita ngalami kebakaran gereja, ngalami gempa, ngalami krisis, ngalami pandemi. Waktu saya renungkan semuanya itu, saya sekarang bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena justru melalui semuanya itu iman saya tambah mekar. Melalui semuanya itu bukannya tambah rontok ya, tapi tambah mekar, tambah tahan uji, tambah tahan banting, ketekunannya tambah gigih, mengandalkan Tuhannya tambah sungguh, imannya tambah besar. Akhirnya kita bisa dipakai Tuhan lebih besar. Rencana Tuhan nyata jadi dalam hidup kita melalui proses. Jadi kalau saudara saat ini sedang diproses Tuhan, belajar bersyukur dan menganggap sebagai kebahagiaan. Bersyukurlah saudara kalau Anda harus menghadapi orang-orang sukar itu. Anda tahu kan yang saya maksudkan yang sekarang sedang Anda hadapi dalam hidup saudara. Karena kalau Anda lulus menghadapi orang-orang yang sukar, ke depan nanti Anda akan jauh lebih gampang berurusan dan menghandle berbagai macam orang. Sudah pengalaman. Karena yang jauh lebih rumit, yang lebih sukar aja, kita sudah pernah handle. Bersyukurlah saudara kalau pernah atau sedang melalui badai masalah yang super besar. Kenapa? Karena ke depan nanti masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara jadi kayak enteng, ringan banget. Karena Anda pernah menghadapi yang lebih besar. Berbahagialah saudara walaupun Anda sempat ditipu, diakali, diperlakukan tidak adil, difitnah. Karena justru melalui semuanya itu, saudara bisa
belajar lebih berhikmat. Anda punya pengalaman dan belajar dari pengalaman itu. Anda juga bisa belajar lebih berbelas kasihan untuk bisa mengampuni orang lain. Kalau saudara meresponi proses Tuhan dengan baik, maka proses Tuhan akan membuat saudara jadi pribadi yang matang, pribadi emas, berbuah lebat bagi kerajaan Allah, menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan bisa pakai saudara di dalam perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan yang lebih besar. Anda yang mau responi proses dari Tuhan ini, ketik ya di kolom komen di bawah ini. Ketiknya begini, proses menentukan nilai. Oke, Anda yang diberkati, Anda bisa subscribe dengan akun JSM, nyalakan notifikasi, kasih likes, dan kemudian sharekan kepada teman saudara supaya orang-orang yang sedang diproses mendapatkan kekuatan dan bahkan melalui proses itu bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.